Aksi bersama Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme. Salam pembebasan nasional bangsa West Papua. Salam. Amolongo, Limo, Koyau, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Poimoy, Wainambe, Nayaklak, Wah, 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 Wah. Militerisme adalah pelaku utama pelanggaran HAM diduga West Papua. Pada tanggal 1 Desember 2018, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Kodam 3 Dugama di bawah pimpinan Komandan Operasi Penmek Kogoya dan Egyanus Karunggu telah menyerang dan menembak 24 anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Polri. Kejadian berawal dari diselenggarakannya upacara Hari Kemerdekaan West Papua oleh TPNPB Kodam 3 Duga pada tanggal 1 Desember 2018 yang ke-57 tahun embrio nasionalisme Papua Barat Papua. Sejak itulah, sebagai antisipasi jangan sampai terjadi penyerangan dan pemantauan oleh tentara atau polisi Indonesia, warga dan pekerja yang hadir saat itu diperiksa oleh TPNPB sesudah upacara. Diperiksa 40 orang dan diketahui identitas KTP atau kartu tanda pengenal 24 orang murni adalah TNI Polri yang menyamar menjadi pekerja atau buruh di PT Istaka Karya Pembangunan Jalan Trans Papua diduga, sehingga TPNPB telah menembak dan sedangkan 30 orang warga sipil pekerja biasa diantar pulang oleh TPNPB ke Wamena. Juga dikenyam menyelamatkan masyarakat sipil pekerja tersebut sebab TPNPB mengetahui tentang perang hukum humaniter sehingga melawan pada militer kolonial Indonesia. Peraturan TPNPB adalah menjalankan surat perintah operasi Panglima Tertinggi TPNPB bahwa melawan Freeport, menghancurkan Jalan Trans Papua dan menghentikan beragam produk-produk kolonialisme Indonesia yang bersifat eksploitasi serta memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Maka TPNPB telah mengetahui bahwa apapun Jalan Trans Papua yang dilakukan oleh sebagian TNI Polri seperti yang disiarkan oleh melalui situs resmi TNI @mil ID pada 12 Mei 2017, dan Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 4.300 km merupakan kerjasama antara TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat. Pada 2016, TNI Angkatan Darat sebagai mitra kerja membuka Jalan Trans Papua, proyek pembangunan jalan di ruas Wamena Mumugu, Distrik Mua, Kabupaten Duga. Kemudian ada juga harian Kompas mengunggah video dokumenter di YouTube berdurasi 3 menit 59 detik tentang aktivitas kerja pembangunan jalan yang sedang dikerjakan oleh tim Densipur 12 Nabire dan Densipur 13 Sorong. Terlihat ditonton ada satuan pengamanan yang sedang berjaga-jaga dengan menggunakan senjata laras panjang di sekitar lokasi kerja. Berita yang bersumber dari pihak militer diangkat bicara lagi oleh pejabat tinggi negara kolonial Republik Indonesia, Ria Misrat Ria Cudu, menegaskan tidak akan mengambil posisi negosiasi dalam insiden ini yang terjadi di Duga. Sementara Menteri Politik Hukum dan HAM Wiranto memerintahkan untuk kejar habis-habisan. Akibatnya militer Indonesia mulai menggerakkan pasukan dalam jumlah yang banyak melebihi rakyat setempat dan melakukan penyerangan melalui darat serta udara menggunakan helikopter dengan operasi terkhusus. Serangan bertubi-tubi membanjiri peluru, timah panas, juga serangan bom, serangan udara terhadap masyarakat sipil di Papua. Karena operasi yang dilakukan oleh TNI Polri Indonesia, seluruh masyarakat Duga melakukan pengungsian di belantara hutan, termasuk masyarakat di Bua, Yigi, Bulmum, Yalma, Ndal, dan sekitarnya. Dengan jumlah data masyarakat sekitar 30 ribuan orang masih mengungsi, dan ada juga yang
yang mengungsikan diri ke wilayah-wilayah terdekat termasuk Balingga, Kwiawage, Lanijaya, dan Puncak Jaya demi mencari perlindungan dan keselamatan, serta juga ada yang mengungsi di hutan belantara tanpa minum dan makan hingga saat ini berlanjut. Kondisi masyarakat Duga mengungsi ke hutan dan ke wilayah terdekat secara umum menilai bahwa pertama, karena serangan militer TNI Polri sangat berlebihan melakukan operasi penyisiran, bahkan menimbulkan fobia terhadap masyarakat Duga atas operasi-operasi militer pernah digencarkan di seluruh tanah Papua, termasuk operasi Mapenduma tahun 1996 dengan serangan dari udara menggunakan helikopter dan dari darat, serta telah mengakibatkan 35 orang tertembak mati, 14 perempuan diperkosa, 13 gereja dimusnahkan, dan 166 rumah dibakar, kemudian 123 warga sipil meninggal dunia karena sakit dan kelaparan. Kedua, karena TNI Polri dengan berjumlah berlebihan melakukan operasi penyisiran dari rumah ke rumah, dan militer masih beranggapan bahwa masyarakat sipil adalah TPNPB, sehingga melakukan penembakan, pembakaran rumah warga, penyisiran di rumah-rumah warga, serta melakukan operasi dengan seenak-enaknya tanpa melihat hukum perang humaniter antara perbedaan masyarakat sipil dan TPNPB. Selama operasi yang dilakukan oleh Satuan TNI Polri, adapun data korban yang terjadi terhadap masyarakat sipil diduga antara lain Nison Umangge, umur 18 tahun, siswa SMA kelas 3, ditemukan tewas saat operasi dilakukan. Mianus Lokbere, umur 20 tahun, siswa SMTK kelas 2, jenazah ditemukan dan dikubur. Mentus Nimiangge, umur 25 tahun, masyarakat sipil, ditembak dengan sniper saat kerja di kebun. Yarion Pokneangge, umur 50 tahun, meninggal saat penyisiran TNI Polri. Alilius Nimiangge dibakar bersama Honai. Gary Lilpip Gwijangge meninggal karena tembakan. Rabu Ilbi Gwijangge meninggal karena tembakan di seluruh tubuh. Rocky Lani ditembak di bagian dahi. Mentas Kalnea meninggal karena kaget bunyi granat, bom dan tembakan. Gemin Nirigi, umur 70 tahun, seorang pendeta, masih belum ditemukan dan menghilang di rumah. Dan adapun meninggal saat pengungsian, Ubugina Unue, umur 2 tahun, meninggal saat pengungsian. Raina Kogoya, umur 5 tahun, meninggal saat pengungsian. Bugun Unue, 1 tahun, meninggal saat pengungsian di hutan. Pada saat pengungsian, ada masyarakat yang hamil dan meninggal saat melahirkan. Nama Leri Bina Gwijangge, umur 20 tahun, masih hamil dan pengungsian di hutan. Lerni Gwijangge, umur 18 tahun, masih hamil dan pengungsian di hutan. Elsina Kogoya, umur 30 tahun, masih hamil dan pengungsian di hutan. Bobina Kogoya, umur 16 tahun, masih hamil dan pengungsian di hutan. Selvina Lokbere, umur 32 tahun, meninggal saat melahirkan anak kembar. Dari operasi ini masih banyak masyarakat yang korban di hutan belantara, serta belum mendata korban akibat dibatasi oleh TNI Polri. Proses ini dapat dilihat juga bahwa hewan pemeliharaan yang mati akibat ditembak, dibunuh TNI Polri yang melakukan penyisiran, serta juga honai masyarakat dibakar, alat perabot rumah seperti panah, busur, tas, noken, dan lain-lain dihancurkan, dirusak. Seketika operasi tersebut dilakukan diduga dalam bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019 sampai saat ini. Kondisi ini pihak apapun masih belum memperhatikan terhadap rakyat sipil Duga dan masih membatasi untuk mengambil data tentang situasi lingkungan. Bahkan pihak pemerintahan lokal nasional ya belum berpartisipasi aktif, dan media nasional internasional masih dibatasi oleh pemerintah birokratis Indonesia. Untuk akses serta militer TNI Polri masih membatasi untuk mengambil data, meriset, investigasi tentang kondisi masyarakat sipil diduga dengan cara kolonialisme yang diskriminasi, represif terhadap rakyat sipil diduga, maka menyikapi dan menindaklanjutinya Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme menuntut: 1. Aparat gabungan TNI Polri wajib menjamin hak hidup masyarakat sipil Duga West Papua. 2.
TNI Polri hentikan lakukan pengejaran, pembunuhan, dan penyerangan terhadap rakyat sipil Papua diduga. 3. Menuntut ULWP menyikapi perjuangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di West Papua dan khususnya diduga. 4. Berikan akses bagi jurnalis independen, internasional, dan nasional di West Papua terlebih khususnya duga. Tarik TNI Polri organik maupun non-organik dari seluruh tanah Papua terutama diduga. Yang keenam, PBB segera membuat tim investigasi independen dalam menangani seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di West Papua dan khususnya diduga. Ketujuh, rezim Jokowi JK hentikan melakukan pembohongan publik terkait kasus duga melalui media mainstream. 8. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat West Papua. Demikian pernyataan sikap ini dibuat. Kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan, dan penghisapan terhadap rakyat dan bangsa West Papua, terutama diduga. Salam Pembebasan Nasional Papua Barat. Medan Juang, 19 Januari 2019. Papua!